Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran. Di video kali ini, pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai pengolahan informasi dan persepsi konsumen. Apa yang didengar melalui telinga, apa yang dilihat oleh mata, apa yang dicium oleh hidung, itulah yang disebut stimulus. Setiap hari kita menerima stimulus atau disebut juga dengan rangsangan yang masuk dalam panca indera. Namun tidak semua stimulus tersebut kita perhatikan dan disimpan dalam ingatan. Hal ini terjadi karena kita melakukan pengolahan informasi. Pengolahan informasi pada diri konsumen terjadi ketika salah satu panca indera konsumen menerima input dalam bentuk stimulus. Stimulus bisa berbentuk produk, nama merek, kemasan, iklan, dan nama produsen. Iklan berbagai macam produk yang ditayangkan di televisi dan radio adalah stimulus yang dirancang khusus oleh produsen agar menarik perhatian konsumen, sehingga konsumen mendengarkan, melihat iklan tersebut. Produsen mengharapkan konsumen menyukai iklan produknya, kemudian menyukai produknya dan akhirnya membelinya. Produsen, pemasar, maupun pembuat iklan pasti tidak ingin menyiapkan dana yang sudah dikeluarkan untuk membuat iklan, tapi konsumen tidak memperhatikan atau tidak memahami, bahkan tidak mengingat produk dan merek produk yang diiklankan. Produsen harus memahami bagaimana konsumen mengolah informasi. Pengetahuan ini penting bagi produsen agar ia bisa merancang proses komunikasi yang efektif bagi konsumen. Ini adalah proses pengolahan informasi konsumen, mulai dari stimulus yang akhirnya melewati 5 tahap pengolahan informasi, barulah nanti masuk ke dalam memori. 5 tahap tersebut adalah pemaparan, perhatian, pemahaman, penerimaan, dan juga retensi. Kita akan bahas satu-satu per tahapannya. Pemaparan. Konsumen yang merasakan stimulus atau rangsangan yang datang ke salah satu panca inderanya disebut dengan sensasi. Sensasi adalah respon langsung dan cepat dari panca indera terhadap stimulus yang datang. Panca indera berfungsi untuk melihat, mendengar, membaui, merasakan, dan mencicipi. Contohnya, konsumen yang tinggal di kota dapat tetap tidur walaupun suasana bising. Sedangkan yang tinggal di pedesaan akan lebih sensitif jika suasananya bising. Karena seorang konsumen itu pasti memiliki tingkat sensasi yang berbeda-beda. Sensasi dipengaruhi oleh ambang absolut dan juga perbedaan ambang. Ambang absolut adalah jumlah minimum intensitas atau energi stimulus yang diperlukan oleh seorang konsumen agar ia merasakan sensasi. Sedangkan ambang berbeda adalah batas terkecil yang dapat dirasakan antara dua stimulus yang mirip. Jadi kalau ambang absolut ini adalah titik di mana seorang konsumen merasakan perbedaan ada dan tidaknya dari suatu stimulus. Misalnya ini ada seorang konsumen akan melihat beberapa iklan di luar ruangan dalam bentuk billboard. Nah, nanti kira-kira butuh jarak berapa nih seseorang bisa merasakan ada atau tidaknya iklan tersebut. Itu adalah ambang absolut. Sedangkan kalau ambang berbeda, itu kan tadi batas terkecil yang dapat dirasakan antara dua stimulus yang mirip. Jadi konsep ambang berbeda ini biasanya diterapkan dalam harga suatu produk. Misalnya suatu produk harganya 20.000,
Kemudian agar bisa dirasakan langsung oleh konsumen turunnya harga, itu butuh penurunan berapa rupiah biar konsumen tuh ngeh gitu bahwa ternyata produknya turun harga gitu. Itu namanya ambang berbeda. Nah, tahapan kedua kita masuk ke tahapan perhatian. Tahapan kedua dari proses pengolahan informasi ini adalah perhatian. Pada tahap pertama, produsen itu kan memaparkan stimulus kepada konsumen. Tingkat semua stimulus yang dipaparkan dan diterima konsumen akan memperoleh perhatian dan berlanjut dengan pengolahan stimulus tersebut. Hal ini terjadi karena konsumen memiliki keterbatasan sumber daya kognitif untuk mengolah semua informasi yang diterimanya. Karena itu, konsumen menyeleksi stimulus atau informasi mana yang akan dipertahankannya dan akan diproses lebih lanjut. Proses ini dikenal sebagai perceptual selection. Produsen pasti menginginkan bahwa stimulus yang dipaparkan itu akan diperhatikan oleh konsumen. Produsen harus berupaya merebut perhatian konsumen agar konsumennya mau membaca, melihat, dan mendengarkan apa yang dikomunikasikan oleh para pemasarnya. Nah, tahapan ketiga adalah pemahaman atau comprehension. Pemahaman adalah usaha konsumen untuk mengartikan atau menginterpretasikan stimulus. Konsumen akan melakukan perpetual organization atau stimulus organization. Stimulus yang diterima konsumen berjumlah puluhan, bahkan ratusan. Stimulus tersebut tidak bisa diperlakukan sebagai hal yang terpisah satu sama lain. Konsumen cenderung untuk melakukan pengelompokan stimulus sehingga memandangnya sebagai satu kesatuan. Prinsip ini dikembangkan oleh disiplin Gesalt Psychology yang menguraikan bagaimana seorang mengorganisasikan dan mengintegrasikan stimulus untuk memperoleh makna yang menyeluruh. Ada 3 prinsip perceptual organization. Yang pertama, figure and ground, grouping, dan juga closure. Kalau figure and ground atau gambar dan latar belakang, ini stimulus ditempatkan dalam suatu latar belakang. Jadi konsumen cenderung memisahkan mana objek yang harus diperhatikan dan mana latar belakangnya. Orang biasanya mengorganisasikan persepsi mereka ke dalam hubungan antara objek dengan latar belakangnya. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa objek akan terlihat kontras dengan latar belakangnya. Akan lebih menarik perhatian konsumen gitu dibanding mungkin warnanya senada gitu. Jadi semuanya tuh tidak ada yang menonjol. Lalu grouping atau pengelompokan. Orang biasanya mengelompokkan stimulus sehingga membentuk satu kesatuan arti. Orang akan lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk kelompok atau berkaitan dengan suatu hal dibandingkan informasi tersebut secara terpisah. Jika kita bertanya kepada seorang untuk menyebutkan nomor telepon misalnya, ia mungkin bisa menyebut dengan 123 456 atau mungkin dia menyebutnya dengan model 123456. Nah, penyebutan nomor telepon ke dalam 3 angka pertama, kemudian 3 angka berikutnya, atau mungkin per 2 angka, atau mungkin per 4 angka, itu merupakan salah satu contoh grouping yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Kemudian ada closure. Konsumen akan berusaha memahami suatu objek dalam arti yang utuh, walaupun ada bagian dari objek tersebut yang hilang atau tidak lengkap. Ini adalah prinsip closure. Konsumen akan melengkapi atau mengisi bagian yang hilang dari objek tersebut. Prinsip closure dipakai oleh para pembuat iklan. Tahap keempat dari pengelolaan informasi adalah penerimaan.
Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa tahapan pemaparan, perhatian, dan pemahaman ini merupakan persepsi dari konsumen. Setelah konsumen melihat stimulus, kemudian memperhatikan dan memahami stimulus tersebut, maka sampailah kepada suatu kesimpulan mengenai stimulus atau objek tersebut. Inilah yang disebut sebagai persepsi konsumen terhadap objek tersebut atau citra produk, atau biasa disebut juga dengan image produk. Persepsi konsumen tersebut merupakan output dari penerimaan konsumen terhadap stimulus. Di dalam konteks pemasaran, maka persepsi konsumen bisa berupa persepsi produk, persepsi merek, persepsi pelayanan, persepsi harga, persepsi kualitas produk, persepsi toko, atau persepsi terhadap produsen. Tahap kelima dari proses pengolahan informasi adalah retensi, yaitu proses memindahkan informasi ke memori jangka panjang atau long-term memory. Informasi yang disimpan adalah interpretasi konsumen terhadap stimulus yang diterimanya. Selanjutnya, apa yang tersimpan di dalam memori konsumen ini akan mempengaruhi persepsinya terhadap stimulus yang baru. Exposure, attention, dan juga comprehension. Pemaparan, perhatian, dan pemahaman. Memori terdiri atas 3 sistem penyimpanan, yaitu sensory memory, short-term memory, dan long-term memory. Memori sensori adalah tempat penyimpanan informasi sementara. Informasi tersebut diterima dari panca indera. Penyimpanan hanya berlangsung sangat singkat, biasanya kurang dari 1 detik. Nah, ketika kita melewati restoran, kita akan mencium aroma yang lezat. Penciuman ini akan ditransfer ke sensory memory dengan sangat cepat untuk diproses lebih lanjut. Apakah akan terus ditransfer ke short-term memory atau tidak? Jika bau tersebut hanya sampai sensory memory, maka secepat itu pula kita akan melupakan bau aroma tersebut. Kemudian ada short-term memory. Ini adalah tempat penyimpanan informasi untuk waktu yang terbatas dan memiliki kapasitas terbatas. Lama waktu penyimpanannya kurang dari 30 detik. Jika dibandingkan dengan komputer, maka short-term memory ini mirip dengan working memory. Misalnya, seseorang memperlihatkan atau menyebutkan nomor teleponnya 2 atau 3 kali. Jika Anda tidak mencatatnya, hanya mengendalikan pendengaran dan ingatan, maka nomor telepon tersebut akan cepat hilang dari memori Anda sangat cepat. Kemudian, long-term memory. Memori jangka panjang adalah tempat menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lama dan memiliki kapasitas yang tidak terbatas. Long-term memory ini menyimpan semua pengetahuan konsumen secara permanen. Penyimpanan informasi di dalam memori jangka panjang melibatkan 2 kegiatan penting yang dilakukan konsumen, yaitu rehearsal dan encoding. Rehearsal adalah kegiatan mental konsumen untuk mengingat-ingat informasi yang diterimanya dan menghubungkannya dengan informasi lainnya yang sudah tersimpan di memorinya. Sedangkan encoding adalah proses untuk menyeleksi sebuah kata atau gambar untuk menyatakan suatu persepsi terhadap sebuah objek. Nah, kemudian kita mengenal dengan proses mengingat kembali atau retrieval. Ini setelah konsumen menyimpan informasi di long-term memory, maka suatu saat ia akan memanggil kembali atau mengingat informasi tersebut untuk dipakai sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Proses ini dikenal sebagai retrieval. Salah satu tujuan iklan adalah membantu kemampuan konsumen untuk mengingat informasi dan memorinya. Jadi kan kalau iklan kan bisa suatu waktu diputar kembali. Nah, itu fungsinya untuk memproses retrieval ini. Definisi persepsi. Sensasi merupakan tanggapan yang cepat dari indera penerimaan kita terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna, dan suara.
Dengan adanya sensasi, maka akan timbul persepsi. Persepsi sendiri adalah proses di mana individu memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia. Jadi mulai kita artikan. Menurut William dan Webster, persepsi merupakan makna yang kita pertarikan berdasarkan pengalaman, masa lalu, dan juga stimuli, yaitu rangsangan, yang kita terima melalui 5 indera. Ya, jadi dari mulai dari mata, kita melihat secara visual, dari hidung, kita mencium aromanya, kemudian kita membuat persepsi sendiri, dan lain sebagainya. Persepsi adalah proses bagaimana stimuli-stimuli itu diseleksi, kemudian diorganisasi, dan juga diinterpretasikan. Ini adalah pembentukan persepsi. Mulai dari tadi ada stimuli, kemudian menjadi sensasi dan memberikan arti, kemudian stimuli ini juga masuk melalui indera penerima, kemudian jadi perhatian, akhirnya diinterpretasi, kemudian diberikan tanggapan, dan barulah terbentuk persepsi. Elemen penyusun persepsi. Sensasi, stimulus, persepsi subliminal, ambang diferensial, dan ambang absolut. Kita akan bahas satu-satu. Sensasi. Sensasi adalah respon langsung dan cepat dari panca indera terhadap stimulus yang datang, apakah berupa iklan, kemasan, maupun merek. Seorang konsumen akan memilih tingkat sensasi yang berbeda-beda. Konsumen yang tinggal di Jakarta akan terbiasa mendengarkan berbagai bunyi kendaraan yang keras, karena sudah sangat normal menurut mereka. Dia bahkan bisa tertidur lelap walaupun bunyi klakson keras setiap saat. Bunyi tersebut tidak akan mengganggunya. Stimulus adalah setiap unit masukan yang diterima oleh indera, fisik, visual, dan juga komunikasi verbal. Kemudian ada faktor-faktor di dalam stimulus. Yang pertama adalah ukuran, size. Semakin besar ukuran stimulus, maka semakin menarik perhatian. Biaya pemasangan iklan di surat kabar biasanya tergantung kepada ukuran kolom. Semakin besar akan semakin mahal. Bagi produsen, iklan dengan ukuran yang lebih besar diharapkan dapat menarik konsumen yang lebih baik, karena kan artinya dia sudah menginvestasikan lebih. Kemudian yang kedua adalah warna atau color. Warna-warni dari suatu stimulus akan menarik perhatian lebih besar dibandingkan dengan stimulus yang hitam putih atau penggunaan warna yang tidak tepat. Lalu intensitas. Stimulus yang lebih besar seringkali menimbulkan perhatian yang lebih besar. Suara yang lebih keras, durasi iklan TV yang lebih lama, frekuensinya lebih sering adalah beberapa contoh dari intensitas stimulus. Kemudian kontras. Stimulus yang ditampilkan sangat kontras dengan latar belakang yang seringkali menarik perhatian yang lebih baik. Seperti tadi ya, jadi ketika warna objek dengan background-nya itu kontras, itu akan lebih menarik perhatian dibandingkan mungkin dengan warna-warna yang masih satu turunannya. Kemudian posisi. Suatu stimulus mungkin lebih diperhatikan oleh konsumen karena letaknya yang strategis di suatu lokasi. Iklan yang diletakkan pada halaman pertama majalah akan lebih menarik perhatian dibandingkan letak pada halaman-halaman berikutnya. Kemudian yang keenam, petunjuk atau direction. Mata konsumen seringkali lebih tertuju kepada stimulus yang diarahkan oleh suatu petunjuk, misalnya penggunaan tanda panah untuk menunjukkan tempat. Gerakan atau movement. Stimulus yang bergerak akan menarik perhatian konsumen dibandingkan dengan diam. Kita bisa lihat billboard di malam hari, itu akan lebih tertarik. Kita akan lebih tertarik pada neon-neon yang ganti-ganti namanya kemudian bergerak gitu kan, dibandingkan dengan satu iklan yang hanya diam saja. Lalu yang kedelapan adalah kebauran atau novelty. Stimulus yang tidak biasa atau yang tidak diharapkan
yang menyimpang dari tingkat adaptasi seseorang. Stimulus novelty biasanya menimbulkan penasaran dan keingintahuan. Misalnya ada iklan yang kemudian di akhirnya ada tulisan bersambung. Nah, itu biasanya akan menimbulkan perasaan penasaran dari sisi konsumen. Kemudian isolasi. Konsep isolasi sering disebut dengan nama white space, yaitu suatu teknik meletakkan stimulus pada suatu ruang di mana ruang yang digunakan oleh stimulus ini hanya sedikit sekali, sedangkan sisa ruangan yang besar itu tidak terpakai. Kemudian yang ke-10 ada stimulus yang disengaja. Beberapa stimulus seperti telepon dan bel rumah adalah stimulus yang sengaja dipasang untuk menarik perhatian. Kita akan bereaksi cepat untuk mengangkat telepon ketika berbunyi dan juga akan membuka pintu ketika belnya bunyi. Yang ke-11, pemberi pesan yang menarik, attractive spokesperson. Para pemasar sering menggunakan para selebriti, tokoh, kemudian eksekutif perusahaan, bintang iklan, influencer, gitu kan. Tujuannya adalah agar menarik perhatian konsumen. Yang terakhir adalah perubahan gambar yang cepat. Beberapa iklan TV menampilkan banyak gambar dalam waktu yang sangat singkat. Ini akan menimbulkan aktivitas otak secara tidak sengaja dan selanjutnya akan menarik perhatian konsumen. Tapi kelemahannya biasanya iklan yang seperti ini akan sulit diingat. Ambang absolut atau the absolute threshold. Ambang absolut adalah jumlah minimum intensitas atau energi stimulus yang diperlukan oleh seseorang konsumen agar ia merasakan sensasi. Ini tadi sempat kita bahas ya, bahwa ambang absolut ini adalah titik di mana seorang konsumen merasakan perbedaan ada dan tidak ada dari suatu stimulus. Itu yang disebut ambang absolut stimulus bagi konsumen tersebut. Ini adalah contohnya, konsumen yang melihat atau membaca iklan di billboard ukuran tulisan 30 cm dengan jarak 200 meter, dan konsumen lainnya dari jarak 100 meter. Nah, angka 100 dan 200 ini adalah ambang absolut bagi konsumen. Kemudian ambang diferensial. Ambang diferensial adalah batas perbedaan terkecil yang dapat dirasakan antara dua stimulus yang hampir sama atau mirip. Ini juga tadi sudah kita bahas. Ambang berbeda ini dikenal juga dengan nama the Just Noticeable Difference Threshold atau JND. Ini didefinisikan sebagai the minimum amount of difference in the intensity of a stimulus that can be detected 50% of the time. Hukum Weber menyatakan bahwa semakin besar stimulus pertama, semakin besar intensitas tambahan yang dibutuhkan supaya stimulus kedua dapat dirasakan perbedaannya. Karena kalau mirip angkanya, kemudian ukurannya itu tidak jadi perhatian oleh konsumen. Tapi ketika ada sesuatu yang semakin besar perbedaannya, itu biasanya menjadi perhatian. Pemasar harus menetapkan JND yang relevan untuk produk mereka, supaya berbagai perubahan negatif tidak dapat dengan mudah dilihat oleh publik, dan supaya perbaikan produk sangat jelas bagi konsumen tanpa pemborosan yang tidak berguna. Jadi sesuatu yang signifikan itulah yang menjadi target dari konsep JND ini. Contoh simbol Betty Crackers, perusahaan makanan General Mills yang sangat ternama di Amerika Serikat, kemudian perusahaan IBM dan Lay's. Ini adalah perubahan dari waktu ke waktu. Persepsi subliminal. Stimuli yang terlalu lemah atau terlalu singkat untuk terlihat atau terdengar secara sadar mungkin akan cukup kuat untuk dapat disadari oleh satu sel atau lebih penerima. Subliminal ini ada dua, yaitu teori pengaruh inkremental, yaitu iklan yang dimuat berulang-ulang dan bahkan menjengkelkan. Kita tuh kadang sampai sebel kalau nonton, tapi sebenarnya itu bisa langsung keinget sama kita.
Yang kedua, teori gerakan psikodinamis rangsangan, yaitu yang dikaitkan dengan seks atau hal-hal yang lucu. Apakah pendekatan subliminal efektif? Penelitian yang ekstensif telah membuktikan bahwa iklan subliminal tidak menghasilkan perubahan perilaku untuk membeli barang dan jasa. Walaupun ada bukti bahwa stimuli subliminal dapat mempengaruhi reaksi afektif. Tapi tidak ada bukti bahwa stimuli subliminal dapat mempengaruhi motif atau tindakan konsumsi. Jadi mungkin kita enggak nih, tapi belum tentu nih kita akan membeli produk tersebut. Ini contohnya, iklan Magnum menggunakan seks subliminal, padahal itu sebenarnya ekstrim ya. Kemudian ada iklan Tori-Tori dengan gerakan yang berulang-ulang yang sepertinya annoying, tapi kita jadi ingat malahan. Konsep seleksi persepsi. Pembukaan diri yang selektif. Konsumen secara aktif mencari pesan yang menyenangkan dan membuat mereka bersimpati, meyakinkan mereka atas kebijaksanaan keputusan membeli. Kemudian perhatian yang selektif. Kesadaran meningkat terhadap stimuli yang memenuhi kebutuhan atau minat mereka. Konsumen juga berbeda dari sudut jenis informasi dan bentuk pesan yang mereka sukai. Jadi memang diseleksi sendiri. Kemudian pertahanan terhadap persepsi. Menyaring stimuli yang secara psikologis mengancam. Halangan persepsi, konsumen melindungi diri dari serangan stimuli dengan cara tuning out TIFO. Pengaruh persepsi yang membelokkan atau distortion. Yang pertama adalah penampilan fisik. Orang cenderung menghubungkan sifat orang yang tertentu dengan orang lain yang mungkin mirip. Penting pada pemilihan model iklan, model yang menarik lebih persuasif. Ketika ada satu visual yang dirasa menarik, itu pasti akan lebih diingat oleh konsumennya. Kemudian stereotypes. Orang cenderung mempunyai gambaran dalam pikiran mereka mengenai arti sebagai berbagai macam stimuli. Jadi kalau yang konsumen biasanya melihat itu sudah ada persepsi secara umumnya. Gitu. Jadi semua itu sudah distereotipkan. Lalu yang ketiga adalah kesan pertama. Kesan pertama bertahan lama. Nah, ini adalah tantangan bagi para pemasar, bagi para produsen untuk dapat membuat sesuatu yang menarik perhatian di kesan pertama, entah itu iklan ataupun produk itu sendiri. Pengambilan keputusan secara cepat. Orang cenderung terlalu cepat mengambil kesimpulan sebelum meneliti semua keterangan. Sangat penting untuk menaruh informasi yang persuasif di awal. Karena ketika sudah tidak menarik, orang tuh jadi tidak pengen untuk cari tahu lebih lanjut. Gitu. Jadi sebaiknya informasi yang persuasif itu diletakkan di awal. Yang kelima ada halo effect. Konsumen mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai objek hanya dari satu dimensi saja. Dipergunakan pada pemberian lisensi. Konsumen berpersepsi bahwa suatu produk memiliki kualitas yang bagus karena produk yang sebelumnya itu juga berkualitas. Ini adalah contoh halo effect yang membantu Adidas untuk meluncurkan kategori produk baru. Karena sebelumnya Adidas sudah mengeluarkan sport equipment dan itu dinilai berkualitas yang baik, sehingga ketika dia mengeluarkan kategori produk baru, sweat control, dia juga dinilai bahwa produk barunya ini seefektif atau berkualitas seperti kategori produk sebelumnya. Itu adalah halo effect. Oke, itu adalah tadi materi penutup kita. Semoga videonya membantu teman-teman dalam memahami materi pertemuan ketiga ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.